Aku seneng banget karena kita sesama perempuan, walaupun struggle kita berbeda-beda, tapi kita punya cara pandang, cara pikir yang kurang lebih sama ya. Karena kita perempuan, kita perasa gitu. Ya, for having me, aku seneng banget. Dan hari ini aku mau tanya dulu sebelum kita mulai. Tapi aku yakin semua jawabannya benar. Aku mau tanya, siapakah di sini yang merasa kalau kita adalah perempuan pilihan Allah? Iya dong, kalau nggak tunjuk tangan kebangetan nih kayaknya. Karena tema kita hari ini adalah chosen. Chosen itu apa? Kita terpilih, dipilih. Aku boleh minta slide-nya? Dipilih dari beberapa, ada banyak, ada yang dipilih. Kita adalah wanita-wanita pilihan Tuhan, amin. Tapi pertanyaan berikutnya, chosen? Hah? Aku terpilih? Pertanyaannya adalah kita terpilih untuk apa? Buat apa kita dipilih sama Tuhan? Dari sekian banyak, kenapa aku Tuhan? Kenapa aku dan buat apa aku dipilih? Kita bisa lihat di slide berikutnya, di Alkitab di Roma 8 ayat 29 dibilang seperti ini. Sebab aku mau ajak kita semua baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita dipilih dari semula, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambaran Kristus. To bear his image. Keserupaan dengan Kristus. Dan pada akhirnya lewat kehidupan kita, perempuan-perempuan yang menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah perjalanan yang panjang sampai kita meninggal, itu terus perjalanan kita bersama Tuhan, kita lebih serupa lagi dengan Kristus. Dan lewat keserupaan itu, kita akan membawa surga ke bumi. Amin, sisters. Bring heaven on earth, membawa surga lewat kehidupan kita, membawa surga di tengah-tengah keluarga, membawa surga di pernikahan kita, di pekerjaan kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai perempuan pasti sering merasa lelah. Bener gak sih? Capek, gak kuat. Kita kan perempuan adalah, kalau menurut aku ya, yang aku tahu, kita perempuan itu sangat perasa, sangat emosional. Yes, kita juga memakai pikiran kita, tapi sometimes kita tuh kalau mengambil keputusan, kita feelingnya kayaknya ini deh. Atau kayaknya instingku sebagai seorang ibu mengatakan ini. Bener gak? Sedangkan kita sebagai manusia perempuan juga diciptakan hormonnya naik turun. Hormon reproduksi kita ada 2. Kalau laki-laki hanya 1. Udah gitu hormon reproduksi itu seumur hidup kita naik turun. Pas kita lagi puber hormonnya berubah. Pas kita jatuh cinta hormonnya campur aduk, perasaannya macem-macem. Pas kita hamil hormonnya berubah lagi, emosional lagi, baper lagi. Pas lagi nyusuin juga hormonnya berubah. Kita berhenti nyusuin aja hormonnya berubah lagi. Kayaknya kok banyak banget. Bahkan waktu menopause hormonnya berhenti. Jadi aku merasa kita sebagai perempuan itu kayaknya semacam dilatih gitu loh. Kita terlatih untuk menghadapi berbagai perubahan emosi, berbagai perubahan dalam kehidupan. Makanya di Alkitab juga dibilang kalau Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi penolong yang sepadan. Memang kita sepadan dengan laki-laki, tapi ada beberapa hal yang memang istri bisa lebih menanganinya dengan berbeda. Makanya kita bisa menjadi penolong yang sepadan. Ya karena itu kita bisa memproses perubahan emosi, memproses hal-hal dalam kehidupan kita, perubahan-perubahan yang walaupun sebagai istri, sebagai wanita kita merasa, aduh Tuhan berat banget hidup aku. Tapi kita lagi menolong laki-laki dengan kehebatan kita itu, amin. Tapi dengan semua perjalanan kita yang naik turun itu, sometimes kita merasa, aduh capek Tuhan, boro-boro aku suruh datengin surga di bumi, lah hidup aku aja masih berantakan.
perasaan aku aja campur aduk, hidup aku aja masih kayak neraka, ngapain aku bawa surga di bumi? Kenapa Tuhan pilih aku? Aku mau menceritakan sebuah cerita dari Alkitab tentang seorang perempuan yang namanya Gomer. Sisters, ada yang tahu nggak cerita tentang Gomer? Kalau ada yang tahu nggak apa-apa, kita dengerin cerita lagi. Tapi menurut aku cerita cintanya Gomer itu sangat menguatkan kehidupan aku. Next slide boleh? Gomer dan Hosea. Jadi cerita tentang Gomer ini ada di kitab Hosea di Alkitab. Hosea adalah seorang nabi Tuhan di Perjanjian Lama, dan pada suatu ketika Tuhan berbicara sama Hosea. Dia bilang untuk Hosea, nikahilah seorang pelacur yang bernama Gomer. Jadi Gomer ini adalah seorang pelacur, sisters. Dan Tuhan bilang untuk menikahi pelacur itu yang bernama Gomer dan punya anak dengan dia. Aku yakin walaupun ini zaman dulu, tapi untuk seorang nabi Tuhan disuruh menikahi seorang pelacur pasti bakal diomongin sama sekitarnya. Ya ampun, nabinya Tuhan menikahi seorang pelacur, seseorang yang gak layak. Tapi Nabi Hosea menuruti perintah Tuhan dan dia menikahi Gomer. Dan punya 3 anak. Bahkan kalau aku baca-baca ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa 2 anak terakhirnya tuh bukan anak dari Hosea. Cuman aku gak tahu itu benar apa enggak. Cuman kayaknya lagi aku mau nunjukin bahwa si Gomer ini tuh benar-benar seseorang yang gak layak. Udah dinikahin mungkin masih selingkuh lagi. Dan akhirnya setelah punya 3 anak, Gomer pergi meninggalkan Hosea. Setelah dia pergi meninggalkan, aku gak tahu berapa lama lagi, tapi di Alkitab dibilang Tuhan berbicara lagi sama Nabi Hosea. Tuhan bilang, pergi dan cari istrimu itu dan cintai dia kembali. Tuhan suruh Nabi Hosea udah ditinggalin, udah suruh nikahin pelacur, ditinggalin pula, disuruh cari lagi dan cintai kembali wanita itu. Dan di Alkitab juga dibilang bahwa setelah Hosea pergi mencari Gomer, dia ketemu Gomer sedang melacur dan Nabi Hosea harus membeli kembali istrinya. Bayangin gak sih, itu istri kamu tapi kamu harus beli kembali. Coba bayangin kalau kita adalah Gomer dan Tuhan adalah Nabi Hosea. Kita pertama, kita gak layak. Kita gak layak, tapi Tuhan menikahi kita, Tuhan melayakkan kita. Tapi di tengah kebodohan kita itu, udah kita dinikahin, kita berkhianat sama Tuhan, kita menyakiti hati Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, mungkin kita bilang aku gak percaya sama Tuhan. Tapi toh tetap Tuhan memperjuangkan kita kembali, bahkan dia membeli kita kembali dengan darahnya yang mahal. Wow, kita emang gak layak. Tuhan membeli kita kembali, kita yang adalah sebenarnya ciptaan Tuhan, tapi Tuhan mau loh membeli kita kembali dengan darahnya, dengan anaknya. So aku mau ajak Sisterhood malam ini untuk berpikir kalau kita lagi merasa gak layak. Ya memang kita tidak layak, Gomer juga gak layak. Perempuan di sumur yang ketemu Tuhan Yesus juga gak layak. Banyak cerita di Alkitab tentang perempuan-perempuan yang gak layak. Tapi Tuhan samperin, Tuhan datang, Tuhan, kita semua gak layak tapi Tuhan yang layakkan kita, amin. Tuhan layakkan kita, Tuhan pilih kita. We are chosen, dan Tuhan gak hanya pilih kita. Next slide. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia gak hanya pilih kita, tapi dia juga mati buat kita saat kita masih tidak layak. So jangan tunggu layak dulu baru percaya sama Tuhan. Malah justru di tengah ketidaklayakan
di tengah ketidaklayakan kita, kita akan semakin bersyukur karena kasih Tuhan itu. Kalau kita tunggu-tunggu, aku udah layak dulu nih, berarti kita merasa seakan-akan we deserve God's love. Padahal sebenarnya kita gak layak. Tapi Tuhan yang layakkan kita, bahkan Dia perjuangkan kita dan membeli kita kembali. Amin. Aku mau cerita tentang perjalanan hidup aku juga nih. Mungkin kurang lebih ya nggak mirip sama Gomer lah. Tapi perjalanan hidup aku pun tidak indah. Perjalanan hidup kita semua di sini sebaik-baiknya pasti ada masa-masa kita merasa seakan-akan ditinggal Tuhan. Aku menghabiskan masa remaja aku ancur-ancuran. Aku pakai narkoba, aku mabuk-mabukan. Kalau kemarin di ibadah youth, temanya dong dari dugem jadi bugem. Masa muda aku benar-benar aku merusak masa depanku, aku merusak diri aku pacaran sana sini, aku mencari cinta di luar sana, bahkan aku sampai jatuh ke free sex. Dan akhirnya di umur 20 tahun aku hamil, tapi di luar nikah sama pacarku Raditya Oloan. Tapi aku bersyukur saat itu aku mengambil keputusan untuk bertobat. Itu adalah titik balik kehidupan aku, di mana aku menyerahkan seluruh hidupku sama Tuhan. Karena jujur yang pertama terlintas di pikiran adalah ya kita gugurin aja kandungannya. Aku masih muda banget, karirku lagi baru mau naik-naiknya. Tapi luar biasanya Tuhan, kalau Dia lihat anaknya berseru kepada Dia lihat anaknya yang mungkin masih ancur-ancuran tapi meminta pertolongan sama Tuhan, Tuhan gak akan tinggal diam, amin. Dan akhirnya di umur 20 tahun dan pacar aku umur 22 tahun kita menikah, kita punya anak di usia yang sangat muda, tapi Tuhan kayak bungkus dengan perlindungannya, Dia tuntun sampai kita di tengah usia kita yang masih muda yang penuh passion gitu, berantem sana berantem sini, tapi kita mempunyai keluarga kecil yang aku tahu Tuhan sertai. Tapi setelah menikah permasalahan tidak selesai. Untuk para sisters di sini yang belum menikah, mungkin kalian merasa, aduh aku pengen punya pacar, aku pengen kawin, aku pengen menikah. Percayalah, pasti ibu-ibu di sini yang sudah menikah tahu, menikah itu bukan segalanya. Karena setelah kalian menikah, ada masalah-masalah berikutnya, kita kayak naik level, struggle antara suami dengan anak banyak banget. So pastikan kalau kalian mau menikah, kalian tahu persis tujuannya menikah itu apa. Jangan cuma sekedar ya biar aku punya suami, biar ada yang perhatiin aku. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi kalau pas question and answer ya. Tapi intinya setelah aku menikah sama Radit, di umur pendidikan kita yang ke-5 tahun, aku lagi sibuk di dunia entertainment, Radit sudah jadi pendeta, kita cekcok, kita berbeda prioritas. Aku ngurusin anak, aku kerja, suamiku ngurusin pelayanan. Dan akhirnya waktu itu aku merasa tidak diperhatikan oleh suami, sedangkan di lokasi syuting ada laki-laki yang ceritanya menerima aku. Akhirnya aku berpaling ke lain hati waktu itu. Dan siapa yang udah nonton Layangan Putus? Pasti pada sebel banget kan sama karakter cowoknya. Nah, di kisah kehidupan aku dan Radit, akulah yang jadi si cowok itu, aku yang berpaling ke lain hati dan aku merasa ya emang ini aku, pokoknya ya intinya waktu itu aku berpaling ke lain hati, tapi Tuhan pulihin pernikahan aku karena pada suatu hari aku berpikir dan Tuhan sentuh hati aku untuk kembali ke Radit. Setelah pernikahan kita semakin kuat, jadi semakin romantis lagi. Banyak hal yang dulu Radit gak lakuin, sekarang dia jadi makin romantis. Aku pun yang dulu aku gak pernah bisa lakuin ke suamiku, aku bisa menyenangkan hati dia gitu. Tapi saat pernikahan kita lagi baik-baiknya, aku hamil anak yang keempat. Wah seneng banget nih punya anak yang keempat. Tapi ternyata pas Ziona lahir, pertama dia gak nangis, kakinya bengkok ke dalam.
paru-parunya tidak baik sehingga harus dilariin ke NICU untuk pasang selang pernafasan dan segala macam. Dan setelah pemeriksaan lebih lanjut ternyata ada lubang di jantungnya, dia ada kelainan pendengaran, dia ada kelainan di mukanya sehingga dia nggak bisa menyusu dengan baik. Coba gimana ya, mungkin yang udah punya anak bisa sedikit merasakan di tengah kehidupan aku dan suami yang lagi melayani Tuhan, pasti aku bertanya, Tuhan, aku udah ini, aku udah itu, Radit melayani, aku dosa apa Tuhan sampai aku bisa mendapatkan anak yang kelihatannya tidak sempurna ini. Tapi pada umur Zion yang kedua hari, aku ingat banget tuh di lorong rumah sakit, aku sama Radit pegangan tangan. Dan kita bersepakat untuk menerima Ziona sebagai berkat di keluarga kami. Pilihan yang tidak mudah karena fakta kehidupan ya banyak banget ini kondisi yang Ziona alamin. Tapi ya udah percaya aja sama janji Tuhan. Dan sekarang walaupun kedokteran mengatakan kelainan Ziona itu hanya bertahan hidup 3-4 bulan kira-kira, Ziona sebentar lagi umurnya mau 5 tahun. Dia udah bisa jalan sekarang, udah bisa lucu banget. So aku mengalami banyak banget mujizat lewat kehadiran My Miracle Baby ini. Karena selain mujizat kesembuhan, Tuhan juga berikan mujizat keuangan, penyediaan dari Tuhan. Kehidupan keluarga aku semakin kuat, semakin berserah sama Tuhan. Kita lagi sering banget menceritakan tentang keadaan Ziona ke semua teman-teman keluarga, ke gereja-gereja. Tapi di tengah semua itu, tahun lalu suamiku dipanggil Tuhan. Maksud Tuhan apa ya? Aku berdoa berminggu-minggu untuk kesembuhan Radit. Sujud-sujud, teriak-teriak, menari-nari, segala macam gaya, memperkatakan janji Tuhan kesembuhan. Tapi tetap Tuhan panggil Radit. Gak ada yang bisa aku ubah dari semuanya itu. Ini sekarang adalah rutinitas aku dan anak-anak. Biasanya sebulan sekali kita ke makamnya Radit. Indah gak perjalanan hidupku? Tidak. Mau gak sisters gantian sama aku merasakan apa yang aku rasakan? Tidak. Tapi aku juga gak mau tukeran sama kalian. Mungkin kalian juga lagi mengalami struggle kehidupan yang tidak sama, berbeda. Tapi menurut kalian juga, gila Tuhan maksudnya apa sih? Aku terberkati banget sama Chief Vera tadi atas kesaksiannya. Mau gak tukeran sama Chief Vera mengalami hamil, gak ada keuangan segala macam? Tapi kenapa kita masih ada di sini sekarang? Radit pergi, tapi aku masih hidup. Kita semua masih hidup ada di sini sekarang. Kenapa? Karena Tuhan pilih kita, amin. Karena we are chosen. Tuhan pilih kita untuk ayo terus lanjutkan hidupmu, berjalan bersama Tuhan, pegangan sama Tuhan, berserah sama Dia. Next slide, di Yesaya 43 ayat 4 yang atas. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Segitu berharganya kita, segitu ngototnya Tuhan pilih kita dan mau kita hidup bersama Tuhan sampai Dia berikan anaknya sebagai gantinya untuk kita. Buat apa? Di Filipi 1 ayat 6 dibilang, and I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Aku bacain bahasa Indonesianya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara kita, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan yang memulai.
pekerjaan baik dalam kehidupan kita, tapi Tuhan gak tinggalin kita. Kalau kita masih ada di sini sekarang berarti memang belum selesai. Dan kalau belum selesai artinya ya Tuhan masih bersama kita dan Dia berjanji Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. So, untuk semua wanita di sini, my sisters in Christ, sadar yuk bahwa kita ini memang gak layak. Amin. Kita memang gak layak, tapi Tuhan pilih kita. Kita menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan memperjuangkan kita dan membeli kita kembali. Yuk kita jawab panggilan Tuhan terhadap hidup kita. Tuhan pilih kita supaya kita bisa membawa surga di bumi lewat keserupaan kita sama Tuhan. Sebuah proses perjalanan seumur hidup yang Tuhan terus sertai, Dia gak pernah tinggalin kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memilih kami Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa kami memang tidak layak, kami gak bisa menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa buat semua sistersku di sini yang mungkin merasa belum memulai bersama Tuhan. Mungkin selama ini mereka mengambil keputusan sendiri, belum mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lord, aku mau berdoa supaya kami semua di sini boleh sadar bahwa kami gak bisa melakukan apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Dan mulai hari ini kami mau memulai sesuatu yang baru. Kami mau memulai bersama Engkau. Kami mau memegang tangan Engkau karena kami percaya Tuhan gak pernah dan gak mau tinggalin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, untuk penghiburan dari-Mu. We love you so much Tuhan, we love you so much Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.